tertib bacaan hadis. Kemarin baik. Nah, sekarang baru man sami asyai'an waroja'a daya rifahu, bab yang menerangkan tentang siapa orang yang mendengar sesuatu, mendengar ilmu, maka diulang lagi sampai dia tahu, sampai paham arti maksud daripada apa yang dia dengar. Ini pentingnya hadis. Bagi dengar sekali dari hadis itu diulang lagi biar maksud dari hadis itu paham, supaya nanti tidak salah arti, tidak salah takwil. Sebab hadis itu Nabi menyampaikan bersabda itu bukan dari keinginan Nabi, bukan dari hawa nafsunya Nabi, bukan karena pengen ucap begitu, bukan. Tapi apa yang Nabi sampaikan itu memang wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Nabi tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Qauluhu haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, berkata haddatsana, menceritakan hadis kepada kami siapa Sa'id bin Abi Maryam, Sa'id bin Abi Maryam. Kalau berkata Sa'id bin Abi Maryam, akhbarana, mengabarkan kepada kami siapa Nafi' bin Umar, Nafi' bin Umar. Kalau berkata Nafi' bin Umar, haddatsani, menceritakan hadis kepadaku siapa Ibnu Abi Mulaikah bin Abi Mulaikah, anna Aisyah, sesungguhnya bahwa sesungguhnya Sayyidatina Aisyah zaujan Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat, semoga menambah rahmat di siapa Allah alaihi atas Nabi wasallam, dan selamat Allah pada Nabi, bahwa sesungguhnya Aisyah, karena ada siapa Aisyah itulah Asma tidak mendengar Aisyah syai'an akan satu ilmu, akan satu hadis, la ta'rifu, yang tidak faham Aisyah akan syai'an illa roja'at, kecuali mengulang Aisyah di dalam syai'an, hatta ta'rifahu, sehingga mengerti Aisyah akan syai'an. Aisyah itu istri Nabi, tidak pernah dengar apa-apa dari Nabi kalau beliau belum paham, kecuali diulang lagi. Itu istri baginda Nabi, nggak mendengar apapun dari Nabi kecuali beliau ulang lagi sampai kata ta'rifah, sampai beliau paham, sampai Sayyidah Aisyah paham. Wa inna nabiyya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda Nabi, man husiba utiba, siapa orang yang dihisab pasti nanti disiksa, kata Nabi. Orang kalau nanti sampai dihisab, disiksa. Orang itu ada 3 golongan. Golongan sepertiganya ini masuk surga tanpa hisab, tanpa dihisab lagi. Sepertiganya dihisab dulu. Nah, yang masuk dihisab dulu inilah dia pasti disiksa. Dihisab, setelah dihisab dihitung siapa dosanya nih yang dosa juga pasti dihisab dosanya, disiksa dulu. Jadi kata baginda Nabi bersabda, siapa orang man ada musibah dihisab, siapa man utiba, maka diadab siapa man. Kalau berkata dengan Nabi dihisab dulu, istri Nabi nanya, Aisyah nanya, kalau berkata siapa Aisyah, maka berkata apa?
Awalnya sayaqulu Rabbana wa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Awalnya apakah tidak itu yang firman siapa Allah Ta'ala hanya melalui siapa Allah. Bahwa sesungguhnya bersama yuhasabu hisaban yasira, maka seseorang akan dihisab dengan hisaban yang gampang. Bersama yuhasabu, maka akan dihisab siapa hisaban dengan hisab yasira yang apakah tidak siapa yang bakal siapa Allah Ta'ala hanya melalui siapa Allah. Sayyidah Aisyah protes nanya bagaimana Anda maka seseorang akan dihisab yang gampang harus disiksa. Kenapa? Maka akan dihisab siapa maka menjawab siapa Nabi Inna dhalikal ardu walakin man nuqishal hisaba yahliku. Nabi melanjutkan sabdanya, Inna dhalika sesungguhnya adapun hisaba yasiro, firman Allah yang bunyinya orang akan dihisab dengan hisaban yang gampang itu al-ardu diteliti, ditawarkan, dicek lagi. Walakin man, dan tapi adapun siapa nu'isa yang diteliti al-hisaba di dalam hisabnya man, itu yahliku celaka siapa man. Jadi ada apa namanya, ketika memang benar-benar dihisab dan nanti hisabnya ini diteliti lagi, maka orang yang dihisab ini nanti akan celaka, kena siksa. Jadi Allah akan menghisab dengan hisab yang gampang, tapi ketika nanti akan diurut, diteliti lagi, dirinci lagi lebih detail, maka celaka orang yang terkena hisab yang detail ini. Jadi sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Jadi udah kayak kemarin waktu pengajian ibu-ibu saya sampaikan tuh, tiap hari malaikat pencatat kanan kiri itu ya, ini Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Al-Minahus Saniyah menyampaikan nanti orang itu akan dicatat setiap harinya selembar catatan. Kalau lembaran awalnya yang atas kok dia banyak istighfar, terus ditutup lembarannya dengan istighfar. Awal siang dia istighfar, awal akhir siang dia istighfar, awal malam dia istighfar, akhir malam dia istighfar. Itu catatannya itu atasnya istighfar, bawahnya istighfar, maka diampuni dosanya meskipun isinya dosa semua. Kalau ujung sama ujungnya ini istighfar, itu diampuni. Antara yang istighfar sampai yang istighfar di bawah itu semuanya yang diantaranya itu diampuni semua. Jadi hisab, Allah akan menghisab dengan hisaban yang gampang. Tapi kok nanti sampai hisabnya ini benar-benar diteliti, udah kacau. Makanya mau nggak mau kita harus masuk surga yang dighairi hisab. Gimana caranya? Nih orang dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti terbagi 3, sepertiganya ini masuk surga tanpa dihisab. Nah ini kita harus masuk nih ke sini nih. Kalau nggak masuk ke sini, kok sampai masuk ke bagian yang kedua, sepertiga yang kedua yang harus dihisab dulu, kacau. Takutnya banyakan dosanya takutnya. Nah supaya masuk ke sini itu ya syuhada,
jadi orang syahid. Tapi sekarang udah nggak ada perang ya. Ya paling nggak yang masuk surga bighairi hisab itu kan para anbiya, mursalin, syuhada, solehin ya. Jadi orang soleh. Nah ini soleh harus masuk ke kategori orang soleh paling enggak, supaya bisa nggak dihisab. Ya kalau enggak paling enggak ya sering-sering kumpul sama orang soleh biar ke bawah. Babun selanjutnya, babun ini bab baru, bab lagi ya. Babun adapun ini adalah satu bab. Liyuballighil ilma syahidul ghaibah. Liyuballigh hendaknya menyampaikan al ilma akan ilmu siapa asyahidu orang yang hadir, al ghaibah pada orang yang enggak datang. Yang hadir nanti kalau dengar apa nanti sampaikan yang enggak datang. Jadi Nabi menyampaikan hadis, bagi orang yang hadir bisa nyatet enak. Nah bagi yang enggak hadir disampaikan, kasih tahu juga, dikabarin juga apa yang disampaikan oleh Nabi. Qalahu Ibnu Abbas, qalahu mengatakan kepada tentang ini, mengatakan tentang liyuballighil ilma asyahidil ghaibah. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana, menceritakan hadis kepada kami siapa? Abdullah bin Yusuf bin Yusuf. Qala, berkata Abdullah bin Yusuf, haddatsani, menceritakan hadis kepadaku siapa? Al-Laits. Qala, berkata Al-Laits, haddatsani, menceritakan hadis kepadaku siapa? Sa'id bin Sa'id an Abi Syuraihin Syuraihin apa Syuraijin? Hak ya. An Abi Syuraihin, dari Abi Syurai. Ya di sini juga hak, bukan jim ya. Abi Syuraij itu ada ini sahabat. Annahu, bahwa sesungguhnya Abi Syuraij itu qala, berkata Abi Syuraij li Amr bin Sa'id, kepada Amr bin Sa'id. Wa huwa, halnya adapun Amr bin Sa'id itu ia ba'athu, mengutus al-buhusa, akan utusan rombongan ilama, kata ke Mekah. Dan izinkanlah li untukku, ayyuhal amiru, duhai pemimpin, uhaditsuka, hanya menceritakan hadis aku kepadamu, qaulan, akan ucapan, qama, yang berdiri bihi, dengan qaulan siapa? An-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghada, pada saat khutbah, min yaumil fathi, di hari pembebasan kota Mekah. Sami'athu, mendengar akan qaulan Nabi, udunaya, kedua telingaku, wa wa'ahu, dan merasakan akan qaulan Nabi, apa? Qalbi, hatiku, wa absarathu, dan melihat akan qaulan Nabi, apa? Ainaya, kedua mataku. Hina takallama, ketika beliau berbicara, ketika bicara beliau Nabi, bihi, dengan bihi, dengan qaulan. Hamidah, memuji Nabi Allah, pada Allah, wa asna, dan memuji Nabi alaihi, akan Allah. Tsumma qala, kemudian bersabda Nabi. Jadi Amr bin Sa'id mengutus utusan ke Makkah dan berkata, duhai Amir, izinkanlah aku untuk menyampaikan satu ucapan yang beliau Nabi pernah sampaikan pada saat hari pembukaan, hari pembebasan kota Mekah. Itu dengar sendiri, kalau di kita nih biasanya
saya dengar dengan kedua kuping saya melihat langsung dengan kedua mata saya, begitu biasanya. Nah, ini di Arab orang-orang juga begitu. Sami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi wa absarathu aynaya. Saya dengar langsung dari Nabi kuping saya ini, hati saya merasakan langsung, mata saya merasakan langsung ketika Nabi menyampaikan ini. Nabi memuji kepada Allah. Kemudian Nabi bersabda, Inna Makkah harramaha Allahu wa lam yuharrimha an-nasu fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yasfika biha daman wa la ya'dida biha syajaratan fa in ahadun tarakhasa liqitali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiha faqulu inna Allaha qad adina li rasulih wa lam ya'dal lakum wa innama adina li fiha sa'atan min nahar thumma adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil amsi wal yuballighi syahidul ghaiba. Nah, ini hadisnya, bunyi hadisnya barusan yang saya baca panjang. Kalau bersabda Nabi, Inna Makkah, sesungguhnya kota Makkah itu harramaha, memuliakan pada Makkah siapa Allahu Allah, walam yuharrimha, dan tidak memuliakan pada Makkah siapa an-nasu kafir Quraisy, musyrikin Makkah. An-nasu manusia, manusia di sini adalah kaum kafir Quraisy, musyrikin dari Makkah. Jadi kota Makkah itu Allah memuliakan kota Makkah, tapi penduduknya sendiri gak menghormatin kota Makkah. Nah, itu maksudnya kafir Quraisynya. Wala yahilu, maka tidak halal limri'in, bagi seseorang yu'minu, yang beriman siapa imri'in billahi, beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan dengan hari akhir. Apa yang tidak halal? Ayasfika, hendaknya menumpahkan biha, di dalam Mekah, daman, akan darah. Jadi seorang mukmin diharamkan atau tidak halal menumpahkan darah di kota Mekah. Jadi kaum kafir Quraisy atau musyrikin Mekah yang tidak mengharamkan, tidak memuliakan kota Mekah itu karena mereka selalu menumpahkan darah di kota Mekah. Walayat tidak, dan tidak mencabut biha, di dalam kota Mekah, syajaratan, akan satu pohon. Jadi juga tidak dihalalkan bagi seorang mukmin untuk mencabut pohon yang ada di kota Mekah. Nah, kalau dia di Mekah, orang haji, orang umroh juga begitu, dilarang menyambut pohon di Mekah. Pertama ya karena selain tandus, sekalinya ada pohon itu rahmat. Kalau udah jarang pohon kok dicabut juga, kebangetan gitu, sayang, itu disayang-sayang. Nah, ini jadi ya kalau di sini mungkin ya orang sering gitu kan babat pohon gitu kan, bang pohon, karena banyak gitu. Tapi kalau di Mekah haram untuk mencabut pepohonan. Fa'in ahadun, dan jika adapun seseorang itu tarokhosot, diberikan keringanan siapa seseorang liqitali Rasulillah, untuk mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fiha, di dalam Mekah, faqulu, maka ucapkanlah kalian, innallaha, sesungguhnya Allah qad adina, telah mengizinkan Allah li rasulihi, kepada rasulnya Allah, walam ya'dan, dan tidak mengizinkan Allah lakum, bagi kalian, wa innama adina, dan sesungguhnya mengizinkan Allah li, kepada Nabi, fiha, di dalam Mekah, saatan, dalam satu saat, min naharin, dari waktu siang. Thumma adat, kemudian kembali apa, hurmatuha, kemuliaan kota Mekah, al-yawma, hari ini, kahurmatiha, seperti kemuliaan kota Mekah, bil amsi, hari kemarin. Jadi kalau pernah kok Nabi kita perang, memang Allah izinkan saat itu ya.
Tapi Allah tidak mengizinkan kepada kaum kafir Quraisy untuk berperang di Mekah. Dan itu pun Nabi satu saat saja dari siang hari, pernah siang hari sesaat sebentar, kemudian kembali kehormatan kota Mekah seperti kemarin-kemarin. Wali-wali, dan hendaknya sampaikanlah, menyampaikan siapa asyahidu, orang yang menyaksikan ini hadis, al-ghaibah, kepada orang yang tidak hadir. Faqila, maka dikatakan li Abi Syuraihin, kepada Abi Syuraih, ma akan hadis, qala yang berkata, ma akan ucapan, qala yang berkata siapa Amrun, qala berkata Amru, ana adapun aku itu a'lamu, lebih paham aku, lebih tahu aku minka daripada engkau, ya Abu Syuraih, duhai Abu Syuraih. Inna Makkah, sesungguhnya kota Makkah, itulah itu tidak melindungi kota Makkah asian pada orang yang bermaksiat, wala farad, dan tidak melindungi kota Makkah pada orang yang melakukan menumpahkan bidamin dengan darah, tidak melindungi kota Makkah pada orang yang bertumpah darah di dalamnya. Wala farad, dan tidak melindungi kota Mekah pada orang yang melakukan kehormatan pada pencurian. Jadi kata Abu Syuraih berkata kepada Amr, begitu habis disampaikan kayak gitu, kata Amr, aku udah tahu kayak gitu, karena memang sesungguhnya Mekah itu tidak melindungi orang yang bermaksiat di dalamnya. Jadi meskipun Mekah kota suci, kalau tetap aja di dalamnya ada orang yang maksiat, ya tetap aja dosa. Mentang-mentang di Mekah terus akhirnya ngapain aja boleh, nggak berdosa, tetap berdosa. Ada di Mekah mungkin terus berantem, akhirnya sampai membunuh orang, jadi nggak dosa karena kota Mekah itu kota suci, tetap aja dosa. Mentang-mentang di Mekah terus mencuri, jadi nggak dosa, tetap aja dosa. Itu maksudnya. Dan sampaikan ini. Terus lanjut hadis berikutnya, qauluhu haddatsana, menceritakan hadis kepadaku, kepada kami siapa Abdullah bin Abdul Wahhab, Abdullah bin Wahhab. Ini kalau haddatsana yang pertama itu tebal tuh ya. Haddatsana yang pertama kan tulisannya tebal tuh. Itu adalah dari Imam Bukhari-nya. Jadi Imam Bukhari diceritakan hadis oleh Abdullah bin Abdul Wahhab. Abdullah bin Abdul Wahhab diceritakan hadis ini dari Hamad dari Ayyub dari Muhammad dari Ibni Abi Bakrah dari Abi Bakrahnya, anaknya Abi Bakrah dari bapaknya, dari Abi Bakrahnya. Dzukira, diingat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, fa inna dima'akum, ini hadisnya, fa inna dima'akum wa amwalakum. Terus kemudian Muhammad yang dari Ayyub itu mengatakan, wa ahsibuhu qala wa aqradakum alaikum haram. Jadi Nabi bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum, begitu kata Abi Bakrah. Tapi menurut Muhammad dari Ibni Abi Bakrah itu menceritakan lagi, aku menduga kayaknya bukan cuma dima'akum wa amwalakum, tapi ada juga wa aqradakum alaikum, ada kata-kata itu juga dari Nabi gitu. Kayaknya ada kurang deh kata-katanya, bukan cuma fa inna dima'akum wa amwalakum, tapi ada tambahan wa aqradakum alaikum. Nah, begitu dua orang yang menceritakan hadis gitu. Nah, bunyi hadisnya lanjutnya lagi. Haramun kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada ala liyuballighi syahid minkumul ghaib. Nah, ini bunyi hadisnya. Sesungguhnya darah kalian dan harta-harta kalian dan juga kehormatan kalian itu haram, mulia, haram darahnya, gak boleh ditumpahkan, mulia. Kahurmati yaumikum, seperti mulianya hari ini, hada, nyatanya hari ini,
fi syahrikum, di dalam bulan kalian ini, ada yang ini. Ala, ingatlah, liuballigh, hendaknya menyampaikan asyahidu, siapa asyahidu, orang yang menyaksikan, minkum, dari kalian, al-ghaiba, pada orang yang tidak hadir. Wakana, dan ada siapa, Muhammadun, Muhammad yang diceritakan dari Ibni Abi Bakr, itu yang dulu mengatakan, Muhammad yang dari bin Abi Bakr, bukan Nabi Muhammad, tapi Muhammad namanya. Sadaqa, sungguh benar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada apa dalika qaul Nabi, ala hal ballaghtu marratain, ala hal ballaghtu, ala ingatlah, hal ballaghtu, apakah telah menyampaikan aku, marrataini, 2 kali. Jadi bunyi hadisnya adalah, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu adalah haram atau mulia, seperti kemuliaan hari ini, bulan ini. Sampaikan kepada orang yang gak hadir sekarang. Nah, itulah Mekah, kemuliaan kota Mekah. Lanjut. Babu ismi man kadzaba 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab menceritakan tentang hadis dosanya orang yang mengatakan ini firman atau ini sabda Nabi, padahal bukan dari Nabi. Ya. Banyak sekarang mungkin orang yang menyampaikan kelihatannya bahasa Arab, padahal itu bukan hadis sebetulnya, tapi seperti ucapan ulama, menyampaikannya ini dari Nabi gitu. Atau pada saat itu, zaman itu, ada orang yang saya dengar Nabi bersabda begini, padahal bukan dari Nabi. Nah, ini dosanya orang yang berbohong, menyampaikan sesuatu yang padahal bukan dari Nabi. Haddatsana, menceritakan hadis kepada kami siapa, Ali bin Ja'di, Ali bin Ja'ad. Qala, berkata Ali bin Ja'ad, akhbarana, mengabarkan kepada kami siapa, Syu'bah. Qala, berkata Syu'bah, akhbarani, menceritakan kepadaku, mengabarkan kepadaku siapa, Mansur. Qala, berkata Mansur, sami'tu, mendengar aku, Rib'i bin Hirash, yaqulu, hanya berkata Rib'i bin Hirash, sami'tu, mendengar aku, mendengar Ali bin Abi Thalib, yaqulu, halnya berkata Ali, qala, bersabda siapa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bunyi hadisnya, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. La takdzibu, jangan berbohong kalian, alayya, atas nama aku. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang berbohong, fa innahu, maka sesungguhnya kelakuan itu, man, adapun siapa itu kadzaba, berbohong siapa, man, alayya, atas nama aku, falyalij, maka masuk, man, annaro, dalam neraka. Jadi bunyi hadisnya begini, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Jangan bohong atas nama aku, karena sesungguhnya orang yang bohong atas nama aku masuk neraka. Jadi yang bukan dari Nabi jangan dibilang dari Nabi. Haddatsana, menceritakan hadis kepada kami, qaulu Abul Walid, siapa Abul Walid? Qala, berkata Abul Walid, haddatsana, menceritakan hadis kepada kami siapa, Syu'bah an Jami' bin Shaddad, dari Jami' bin Shaddad, an Amir bin Abdullah bin Zubair, dari Amir bin Abdullah bin Zubair, an abihi, dari bapaknya Amir. Qala, berkata Amir, Qala, berkata abihi, qultu, berkata aku, li Zubair, kepada Zubair, ini sesungguhnya aku, itulah asma'uka, tidak mendengar aku kepadamu, tuhadisu, hanya menceritakan hadis kamu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama yuhadisu, sebagaimana menceritakan hadis siapa, fulan wa fulan dan fulan. Qala, berkata Zubair, ama inilah ufadatuhu,
ingatlah sesungguhnya aku itu lam ufariqhu, tidak memisah aku pada Nabi, walakin sami'tuhu, tetapi mendengar aku pada Nabi, yaqulu, halnya bersabda Nabi, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi pernah satu ketika Amir dengar dari bapaknya. Nah, bapaknya ini bilang, kepada kakeknya Amir. Ini Amir punya bapak namanya Abdullah, Abdullah punya bapak namanya Zubair. Nah, Amir ini cerita, aku mendengar cerita dari bapaknya, bapaknya dengar dari kakeknya, bapaknya bilang kepada kakeknya, Pak, kok bapak kayaknya nggak pernah cerita hadis, nggak pernah nyampein hadis kayak orang-orang. Akhirnya Zubair, kakeknya Amir ini menjawab, saya bareng terus sama Nabi, nggak pernah pisah sama Nabi, karena diminta keluarin hadis dong gitu. Saya bareng terus sama Nabi, Nabi pernah bilang begini, ini hadis, kata Zubair kepada anaknya Abdullah yang diceritakan oleh Amir. Bunyi hadisnya, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbohong atas namaku, kata Nabi, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Man kadzaba, siapa orang, adapun siapa orang itu kadzaba, bohong siapa, man alayya, atas namaku, falyatabawwa, maka menyiapkan siapa man adahu, akan tempat duduknya, man minan nari, dari neraka. Itu bunyi hadisnya. Qauluhu, selanjutnya ini satu bab kita habisin tanggungnya. 1, 2, 3 hadis pendek-pendek, 3 hadis lagi. Qauluhu, haddatsana, menceritakan hadis kepada kami siapa Abu Ma'mar. Haddatsana, menceritakan hadis kepada kami siapa Abdul Waris an Abdul Aziz, dari Abdul Aziz. Qala, berkata Abdul Aziz, qala, berkata siapa Anasun, Anas, innahu, sesungguhnya Anas, layamna'uni, sungguh mencegah padaku, apa, siapa Anas, anku hadisakum, akan hendaknya menceritakan hadis aku pada kalian, hadisan, akan satu hadis, katsiron, yang banyak. Jadi Anas ini dicegah untuk jangan cerita hadis banyak-banyak, takutnya ada yang bukan dari Nabi gitu. Jadi kita jangan banyak-banyak cerita tentang hadis, takutnya nanti ada yang lewat bukan dari Nabi. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kala, bersabda Nabi, man ta'ammada alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang sengaja berbohong atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Itu bunyi hadisnya. Lanjut. Qauluhu, haddatsana, menceritakan hadis kepada kami siapa Al-Maki bin Ibrahim, Maki bin Ibrahim. Qala, berkata Maki bin Ibrahim, haddatsana, menceritakan hadis kepada kami siapa Yazid bin Abi Ubaid, Yazid bin Abi Ubaid, an Salamah bin Al-Aqwa, an Salamah bin Al-Aqwa, dari Salamah bin Aqwa. Qala, berkata Salamah ini laki-laki, Sami, itu mendengar aku siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, halnya berkata Nabi, man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berkata atas nama aku padahal bukan dari aku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Itu sama hadisnya ya. Cuman Imam Bukhari mendapat dari sumber yang berbeda. Lanjut. Qauluhu, haddatsana, menceritakan hadis siapa Musa. Qala, berkata Musa, haddatsana, menceritakan hadis kepada kami siapa Abu Awana, an Abi Hasyim, dari Abi Hasyim, an Abi Shalih, dari Abi Shalih,
An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Ini bisa Abi Hasim, bisa Abi Muswaid. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, tasammau bismi wa la taqtanu bi kunyati, wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamathalu fi surati, wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini bunyi hadisnya. Terakhir kata Nabi, tasammau, berilah kalian nama bismi, dengan namaku, wala taqtanu, dan jangan memanggil kalian dikunyati dengan kunyahku, dengan koyokanku. Wa man ra'ani, siapa orang yang bermimpi, melihatku dalam mimpi, fil manami, di dalam tidur, faqad ra'ani, maka sungguh ia melihat aku sungguhan, kata Nabi. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan itu la yatamathalu, tidak bisa memiripkan diri si syaitan, fi surati, dalam bentukku. Jadi punya anak diperintahkan untuk memberi nama dengan namanya Nabi. Juga jangan panggil Nabi, jangan panggil Nabi dengan panggilan koyokannya. Nah, kalau kita biasa ada nama koyokan itu nama panggilan, ya. Ada Udin sedunia, ada Udin Memet, Udin Gobang, Udin, nama-nama koyokan kayak gitu. Nah, itu kata Nabi, jangan manggil dengan koyokanku, dengan nama kunyahku. Dan siapa orang yang bermimpi bertemu Nabi, maka berarti benar dia ketemu sama Nabi Muhammad. Karena setan gak bisa menyerupai bentuk Nabi. Jadi kalau kok ada orang mimpi ketemu Nabi, itu Nabi betulan, Nabi Muhammad beneran. Dan beruntung orang yang bermimpi ketemu sama Nabi Muhammad. Wa man kadzdzaba, dan siapa orang itu berbohong alaiya, atas namaku, muta'ammidan, sengaja, falyatabawa, maka hendaknya menyiapkan seseorang itu maq'adahu, tempat duduknya, minan nari, di neraka. Itu bunyi hadisnya. Jadi mudah-mudahan sih kita bisa mimpi ketemu Nabi semua, ya. Insya Allah kalau udah mimpi ketemu Nabi, didatangi nama Nabi, ya insya Allah surga itu orang, karena udah langsung didatengin sama Nabi. Pernah satu ketika Kiai Abdul Hamid Pasuruan bikin maulid, baca maulid kayak gini nih, ya kayak Ustaz Ismail tadi mimpin. Kemudian waktunya mahallul qiyam, waktunya berdiri, ya. Kiai Abdul Hamid gak berdiri, Kiai Abdul Hamid Pasuruan gak berdiri. Orang-orang juga yang Nabi SAW berdiri semua. Kiai Abdul Hamid gak berdiri, kayak Haji Gardana. Nah, begitu selesai, kiai lain nanya ke Kiai Abdul Hamid, Kiai, kok tadi gak diri? Bagaimana saya mau berdiri? Saya gak mampu berdiri. Nabi tadi hadir. Gak sopan saya kalau berdiri, gak sanggup diri, tulang saya lemes rasanya. Ya kayak Haji Gardana tadi kan? Ya. Nabi hadir tadi. Udah mati. Oh, karena kakinya sakit. Iya. Jadi ya, maksudnya meskipun kalau ada yang gak diri, pernah ada kiai yang nahalul qiyam gak diri, gak apa-apa, mudah-mudahan kayak Kiai Abdul Hamid bisa ketemu Nabi. Pernah haji, pernah ke makam Rasulullah, ya siapa tahu dia bisa mimpi ketemu Nabi. Nah ini beberapa hadis lumayan, berapa ini, 1, 2, 3 bab kita baca pagi ini, mudah-mudahan jadi catatan kita memperbendaraan hadis.
Ini saja, mudah-mudahan berkah ya, manfaat. Ada mau yang disampaikan? Ada. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan pembacaan doa. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadhihi niyyah wa ala kulli man wa salafus salih ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alani Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata wa yarju minallahi rahmatahu wa rafatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyyil karim wa alihi wa ashabihi salikina ala nahjihil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bilayli hurmati wahsyurna ghadan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnati wa amin Allahumma ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا أنه قدر سنة. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقسنا على ممر الدهور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم في الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.